Perlu berkali-kali dilakukan ekspos. Selanjutnya baru ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Cerdas TV. Anda menyaksikan podcast dari Pulau Gadung dengan Nggak tema tahu aku seperti apa Kartu-kartu perkiraan emas Febik seberat mantan 74 kg itu Jampitsus sudah dipegang, dan hari ini adalah episode Sabtu 25 Juli 2026. Halo, selamat malam rekan-rekan CTV. Kali ini mengadakan podcast yaitu tema Kartu-kartu Febri X Campido sudah dipegang. podcast hari ini kita buka dengan informasi tentang Hotman Paris yang mundur sebagai kuasa hukum Febri, dan juga kartu-kartu buat Kejaksaan Agung sudah dipegang oleh Kejaksaan Agung sendiri. Amerika telah berangsur-angsur membangun kekuatan militer. Kekuatan pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia. Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta. Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis. Kembali terjadi di Nagro Aceh Darussalam. Polisi kembali menggerbek seorang pada Seperti yang informasikan dari Kompas TV, ex-jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus atau Jampidus Febri Diansyah resmi ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung atau Kejagung, Jakarta, Jumat tanggal 24 Juni 2026 malam. Saat ini, Febri berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sepertinya memang Febri ini adalah manusia yang benar-benar di luar batas perkiraan manusia akan perbuatan korupsi yang dilakukannya. Meski begitu, Febri menilai bahwa dirinya belum cukup untuk dilakukan penahanan karena alat bukti yang diajukan meski masih perlu didalami. Ya, memang sih yang namanya korupsi itu benar-benar merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan negara. Lihat aja contohnya si Febri yang korupsinya sampai 74 kg emas. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan, kata Febri usai diperiksa.
Memang yang namanya korupsi itu seperti Febri dan yang lain benar-benar sungguh di luar perkiraan manusia, yakni dengan temuan seberat, maksud saya temuan emas seberat 74 kg di rumah Febri yang ternyata itu palsu. Setelah semua alat bukti dikonfirmasi dan didalami, kata Febri kemudian perlu berkali-kali dilakukan ekspos. Selanjutnya baru ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan. Nggak tahu aku seperti apa perkiraan emas seberat 74 kg itu disimpan di mana. Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Kenapa kalian berkelahi? Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C. Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9. Ah, aci ya? Radio apa nih? Ini Erkoga Radio Bali. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan dan ya harus menjalani pemeriksaan itu dengan penuh tanggung jawab. Diberitakan Kompas TV sebelumnya, tim 9 Kejagung menjadwalkan pemeriksaan terhadap Febri Ardiansyah pada Jumat. Tim Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan untuk Febri Ardiansyah pada Jumat setelah bukti-bukti yang ada sudah cukup untuk melakukan pemeriksaan. Dalam pemanggilan pemeriksaan sebelumnya yang dijadwalkan pada Rabu tanggal 22 Juli 2026, Febri tidak menghadiri panggilan tim 9.
dalam pemeriksaan sebelumnya yang dijadwalkan pada Rabu 22 Juli 2026, Febri tidak hadir atau kalau enggak mangkir. Tim 9 merupakan tim khusus yang dibentuk Kejagung untuk menangani perkara yang menyeret Febri. Tim itu berisikan 9 jaksa yang sebagian besar pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejagung membentuk tim khusus untuk menangani kasus Febri Ardiansyah yang kasusnya sudah di luar prediksi manusia. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Pemkong Kejagung Anang Supriyatna mengatakan pemanggilan tersebut dalam rangka pemeriksaan Febri Ardiansyah dan 3 lainnya sebagai saksi. Badan Pusat Penegakan Hukum Kejaksaan Agung akan ikut mengawasi setiap langkah dalam pemeriksaan kasus Febri Ardiansyah agar pemeriksaan tersebut berjalan dengan transparan dan memenuhi tuntutan publik. Ia mengatakan kasus tersebut tindak lanjut dari penyerahan penanganan perkara dan barang bukti emas 74 kg serta valuta asing senilai ratusan miliaran dari Korps Tindak Pidana Korupsi atau Kotas Tipikor Polri. Dia mengatakan bahwa kasus tersebut adalah tindak lanjut dari penanganan kasus sebelumnya yang sekarang dikumpulkan di dalam kasus Febri Ardiansyah untuk dilakukan pengembangan sekaligus mencari tersangka baru setelah Febri Ardiansyah. Sebelumnya, pengumuman Febri sebagai tersangka disampaikan oleh Kepala Kotas Tipikor Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta Sabtu tanggal 11 Juli 2026.
Sebelumnya pengumuman penetapan tersangka Febri Ardiansyah diumumkan pada 11 Juli 2026. Informasi kedua dari Law Justice dari Muhammad MD, Febri Ardiansyah punya banyak kartu as. Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebut mantan Jampidus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah merupakan sosok yang memiliki banyak informasi penting di lingkungan menegakkan hukum. Pakar hukum tata negara Mahfud MD memberikan penilaian bahwa Febri Ardiansyah adalah orang yang memiliki informasi penting di balik penanganan kasus Kejaksaan Agung. Orang yang paling mudah untuk dicari informasinya terkait sebagaimana penanganan korupsi Febri Ardiansyah yang dilakukan dengan temuan emas seberat 74 kg itu ya. Pernyataan itu dia disampaikan saat menjawab pernyataan Denny Sumargo mengenai alasan pemeriksaan terhadap Febri dinilai berlangsung tidak terbuka. Percayalah, itu aku. Bagaimana kasus penanganan Febri ditangani oleh Kejaksaan Agung sejauh ini dan bagaimana pandangan sejumlah pakar hukum tata negara mengenai kasus tersebut. Kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetaplah di DPG. Maka menurut Menko Polhukam itu posisi strategis yang pernah diimbang Febri membuatnya mengetahui banyak persoalan. Rekan-rekan jadi pinjam kemana-mana dulu, terlebih dahulu akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Daerah Belagadung. Kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu inti utama. Kembali lagi bersama DPG dan kita akan memasuki inti utama. Itu utama begini, saya menduga karena Febri ini orang yang berpengaruh. Kalau dia melakukan perlawanan atau beberapa sesuatu, dapatnya bisa kemana-mana. Inti utama hari ini adalah membahas tentang sejauh mana perkembangan terkini kasus Febri Ardiansyah dan pandangan sejumlah pakar hukum tata negara mengenai kasus ini.
Pernyataan itu disampaikannya dalam podcast dalam Denny Sumargo baru-baru ini. Pernyataannya telah disampaikan di dalam podcast Denny Sumargo baru-baru ini ya. Karena ia membocorkan penanganan terkini kasus Feby Ardiansyah dan juga sejauh mana kasus itu berjalan. Saat ditanya apakah informasi tersebut dapat menyeret pihak lain, Mahfud menjawab dapatnya bisa meluas. Saat ditanya apakah informasi tersebut dapat menjangkau pihak yang luas setelah berbagai masukan dari pihak lain. Bisa ke atas, ke samping, ke bawah. Dia punya banyak kartu as. Mungkin itulah sebabnya ada pihak-pihak yang ingin melindunginya. Termasuk temuan emas seberat 74 kg di rumah Feby yang rumahnya dijaga oleh TNI, Polri, Jaksa Agung, dan juga sejumlah masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Mahfud terkait situasi yang berkembang seputar pemeriksaan Feby Ardiansyah. Pernyataan tersebut adalah pandangan pribadi Mahfud mengenai situasi kasus Feby Ardiansyah yang kasusnya benar-benar memalukan citra Kejaksaan Agung itu sendiri. Dari Gedung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM. Itu utama detik news dari urutan Feby tersangka ditetapkan Kota Tipikor dilimpah ke Kejagung. Dari Jakarta, ex-Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Feby Ardiansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Polri menetapkan Feby tersangka terkait 3 kasus korupsi, yakni korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel.
memang yang namanya penanganan kasus Kejaksaan Agung di bagian masalah Febri Ardiansyah ini menjadi tantangan yang sangat berat sekali bagi Kejaksaan Agung itu sendiri. Kasus yang menjadi atensi publik ini ramai berawal dari penggeledahan sebuah kafe dan rumah milik Febri hingga berujung Febri jadi tersangka. Kasus itu kini telah dilemparkan pihak kepolisian ke Kejaksaan Agung. Kasus Febri Ardiansyah yang menjadi atensi publik ini membuat Kejaksaan Agung harus benar-benar melakukan reformasi total dari dalam internal Kejaksaan Agung itu sendiri dan juga di bagian eksternalnya. El Cobra Radio Bali. Detik.com merangkum secara runut menetapkan tersangka terhadap Febri. Riwayat penetapan tersangka Febri Ardiansyah telah dicatat oleh Detik.com. Ia menyatakan bahwa perjalanan Febri dari Jampitsus Kejaksaan Agung hingga berubah sekarang menjadi tersangka ini terekam dengan jelas. Joint Investigation Polri dan Polda Metro Jaya. Kakor Tipikor Polri, Ijen Toto Suharyanto menyebutkan pengusutan kasus-kasus itu ditangani bersama melalui skema Joint Investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Mereka melakukan tentang penggeledahan berkaitan dengan 3 kasus dugaan korupsi itu. Memang sepertinya penanganan kasus Febri Ardiansyah akan menjadi semakin berat kalau dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu sendiri. Perlu adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, Kejaksaan Agung, aparat penegak hukum dan masyarakat agar kasus-kasus korupsi seperti yang terjadi di kasus Febri ini tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Polisi sudah menggeledah money changer dan Cafe de Crime Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan hingga rumah milik Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah-rumah yang dimiliki Febri Ardiansyah dari kawasan Cipete, Jakarta Selatan sampai kemana? Oh, yang ada juga rumah Febri yang kedua di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang jadi objek penggeledahan Kejaksaan Agung. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan tersebut, mulai emas, batangan hingga valuta asing, sehingga masuk kami senilai miliaran rupiah. Febri mundur. Febri dirasa mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung pada Sabtu tanggal 11 Juli dini hari. Kejaksaan Agung ST Burhanuddin telah menerima mengundurkan diri Febri Ardiansyah. Menurut Kejaksaan Agung, sejauh ini mereka sudah mengumpulkan bukti-bukti terbaru mengenai kasus Febri Ardiansyah yang nantinya akan dijadikan bahan pemeriksaan ulang setelah sebelumnya. Pada 11 Juli 2026, Febri sempat tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Pada hari ini, Sabtu tanggal 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima mengundurkan diri Bapak Febri Ardiansyah dari jabatan sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sering dilakukan, sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kata Kepala Pusat Penegakan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna Sabtu tanggal 11 Juli. Dari penggeledahan rumah-rumah Febri di beberapa daerah di Jawa Barat dan Jakarta, serta penemuan emas seberat 74 kg membuktikan bahwa kasus Febri Ardiansyah ini adalah kasus korupsi dengan temuan emas yang terbesar sepanjang sejarah perjalanan hidup Kejaksaan Agung itu sendiri. Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menunjuk Rudi Margono menjadi PLT Jampitsus. Jaksa Agung ST Burhanuddin kemudian menunjuk PLT Jampitsus untuk menggantikan Febri Ardiansyah.
ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Kenapa kalian berkelahi? Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C. Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9. Aci ya? Radio apa nih? Ini Elkoga Radio Bali. Febri tersangka. Pada Sabtu tanggal 11 Juli siang, Bagono menyampaikan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka satu dari pihak swasta dan Febri. Dalam pemeriksaan perdana pada tanggal 11 Juli 2026 siang, Febri dinyatakan tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Sepertinya mohon maaf hari ini DPG nggak ada tampil informasi, jadi makanya kita lanjut lagi. Informasi sudah ditetapkan dua tersangka yaitu swasta, yang kedua adalah berinisial Febri. Kata Bagono di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Sepertinya penanganan ini akan menjadi salah satu penanganan kasus korupsi yang paling rumit dan paling panjang di Indonesia. Dari saat ini ditahan di rumah tahanan atau rutan Polda Metro Jaya. Saat ini Febri ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait kasus yang menimpanya. 3 kasus korupsi dilimpahkan ke Kejagung. 3 perkara dugaan korupsi yang sebelumnya ditangani
Kotas Tipikor Polri dan Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Kejagung. Pelimpahan dilakukan sebagai upaya mempercepat penyelesaian perkara sekaligus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum. Tindakan kasus korupsi di Kejaksaan Agung sudah yang dilakukan berkali-kali oleh sejumlah oknum pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung membuat citra Kejaksaan Agung di masyarakat sangat buruk sekali. Maksudnya citra Kejaksaan Agung terhadap rakyat benar-benar buruk sekali. Berkenan pada sore hari ini, kami secara formal akan menerima penyerahan perkara 3 perkara yang hari ini sebagai bentuk komitmen agar ada percepatan, profesionalisme dan sinergi bersama-sama. Oh, citra Kejaksaan Agung di mata masyarakat sangat buruk sekali ya kan? Menurutnya, masyarakat menaruh perhatian terhadap penyelesaian perkara-perkara tersebut. Sebab itu, percepatan penanganan menjadi salah satu fokus utama. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari inti utama di podcast DPG ini? Karena faktanya masyarakat, publik menunggu terkait dengan penyelesaian perkara seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari inti utama di podcast ini adalah korupsi adalah penyakit masyarakat yang sulit untuk disembuhkan dengan kekuatan manapun. Korupsi benar-benar sudah mengakar kuat ke dalam hati masyarakat dan setiap orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain tanpa memikirkan akibat kerugian negara yang akan ditanggung oleh negara itu sendiri. Berhentilah berbuat korupsi dan berbuat tidak jujur mulai dari hal-hal yang paling kecil sekalipun yang sering kita anggap remeh padahal potensinya akan menjadi sangat besar di kemudian hari. Seperti mencontek ketika ujian, berbohong saat mengatakan kepada orang tua tentang uang yang kita berikan dan juga menggunakan sesuatu yang bukan hak milik kita untuk kepentingan pribadi. Dan juga di kasus Febri ini, saya meminta agar
Kejaksaan Agung mengawal dengan transparan dan juga penuh keterbukaan kepada publik. Apa yang disinergikan yang penting adalah percepatan. Yang pertama, untuk mengembangkan alat bukti memaksimalkan. Kemudian beberapa bukti yang terpenting adalah sinergi. Dia mengatakan meski penanganan perkara telah diletakkan oleh kejaksaan, namun koordinasi dengan Fakultas Tipikor Polri akan tetap dilakukan. Agar kasus Febri yang seperti ini tidak turut menjadi bancakan sejumlah oknum pejabat Kejaksaan Agung untuk ikut berbuat korupsi. Jangan kemana-mana dulu, DPG akan kembali setelah yang berikut ini. Music in the morning. 96.9 El Cobra Radio Bali. Dia mengatakan, meski kami hari ini walau diserahkan pada jaksa khusus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Fakultas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam penyelesaiannya. Rekan CTP jangan kemana-mana dulu, akan segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di DPG Teribel Gadung, ala Jelas TV makin mantul. Makasih Anda masih bersama kami dari DPG Teribel Gadung. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab. Balik lagi di DPG dan kita akan memasuki tanya jawab. Pertanyaan untuk hari ini adalah, apa pandangan Profesor Mahfud MD, pakar hukum tata negara mengenai kasus yang melibatkan Febri Ardiansyah? Tentunya kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, yang ukuran kausalitas dengan ada yang disangkakan. Yang penting juga, maksud kami, yang penting juga kita tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Bagaimana tanggapan Kejaksaan Agung setelah menilai bahwa kasus Febri ini adalah kasus korupsi yang paling terbesar sepanjang sejarah Kejaksaan Agung itu sendiri? It's a good morning. 96.9 Dalam kesempatan yang sama, Fakultas Tipikor Irjen Toto Suryanto mengatakan pelimpahan 3 perkara tersebut merupakan bagian dari sinergi antara Polri dan Kejagung dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sejauh mana perkembangan kasus Febri Ardiansyah, mantan
Jampitsus atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung sampai sejauh ini? Dan juga bagaimana penanganannya? Kita harus sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilemparkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergisitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan masyarakat kepada Jaksa Agung terkait sejauh mana perkembangan kasus Febri Ardiansyah berjalan. Dia mengatakan sebelum pelimpahan dilakukan, penyidik Polri telah memeriksa 15 orang saksi dan 2 ahli. Selain itu, penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi sebagai bagian dari proses penyelidikan. Pertanyaan yang terakhir adalah apa harapan dan doa dari masyarakat agar Kejaksaan Agung makin keras dalam memberantas korupsi, walaupun sebenarnya ada beberapa oknum jaksa yang melakukan korupsi itu sendiri, agar citra Kejaksaan Agung benar-benar semakin terjaga di mata masyarakat. Proses penanganan yang dilakukan oleh Polri, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi, kemudian 2 ahli, termasuk telah melakukan beberapa penggeledahan di beberapa lokasi rekaman CCTV seluruhnya sudah sejak awal memonitor dan mengetahui. Rekaman CCTV kita akan masuki ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Sebelum menutup podcast untuk hari ini, kita akan memberikan kesimpulan penutup kita masing-masing. Kesimpulan Kompas.com dari menuntaskan kasus Febri Ardiansyah berada di tangan Jampitsus baru Kendati. Dari Jakarta, penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah kini memasuki babak baru. Kesimpulan untuk hari ini adalah penanganan kasus Febri Ardiansyah yang melibatkan temuan emas seberat 74 kg ini menjadi salah satu penyelidikan terbesar dalam sejarah Kejaksaan Agung. Karena dengan adanya temuan emas seberat 74 kg ini menjadikan temuan emas hasil kejahatan korupsi yang terbesar dalam sejarahnya. Tongkat estafet menuntaskan perkara tersebut resmi berada di tangan Kuntadi setelah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sebagai Jampitsus yang baru menggantikan Febri.
menunjukkan itu tertuang dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87/TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan Kejaksaan Agung. Publik berharap langkah tegas dan keras dari Kejaksaan Agung ini menjadi peringatan yang keras dan peringatan terakhir kepada calon-calon koruptor di Indonesia agar berpikir ulang sebanyak 1001 kali untuk berbuat korupsi, dan juga berharap agar Kejaksaan Agung semakin transparan dan terbuka dalam penyampaian informasi terbaru terkait kasus korupsi, agar menjaga citra mereka tetap kuat di mata masyarakat yang menganggap lembaga penegak hukum sudah terkena virus korupsi. Dengan jabatan barunya, Kuntadi dia hanya bertugas memimpin penanganan perkara tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung, tetapi juga menghadapi tantangan besar untuk menuntaskan perkara yang menyeret pendahulunya sendiri. Baik, demikian DPG untuk episode Sabtu 25 Juli 2026, dan kita akan ketemu lagi di DPG untuk episode mendatang. Menunjukkan berdasarkan usulan Kejaksaan Agung, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hardi mengatakan keputusan Presiden menunjuk itu tadi sebagai Japisus merupakan tindak lanjut asal usulan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang telah melalui mekanisme tim menilai akhir. Terima kasih semuanya, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKCTV, sampai di sini coba kita dalam DPG dari Gadung. Saksikan DPG dari Gadung setiap Sabtu jam 19 waktu Indonesia Barat. Kan nanti hari Senin kami bisa kembali menemani KKCTV dari meja redaksi setiap Senin jam 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita STP Panjang Waktu. Sampai jumpa KKCTV dan selamat malam.